Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 21 Bagikan transfer. Setelah itu, Shen Qingsong langsung meminta pelayan untuk menyajikan makanan. Setelah hidangan disajikan, Shen Qing mengeluarkan sebotol Romanée Conti dan menuangkan segelas untuk Harvey dan dirinya sendiri. An 99 ur merah difermentasi dalam gelas, memancarkan aroma An 99 ur yang kaya. Sebagai kaisar An 99 ur, Romanée Conti memang memiliki nilai. Harvey, ayo, aku akan bersulang atas nama orang tua itu. Shen Qingsong mengangkat gelasnya. Saudara Harvey, saya akan menyetir nanti, jadi saya akan menggunakan jus daripada An 99 ur dan roti panggang untuk Anda. Shen Veronica juga mengangkat segelas jus lemon. Oke, semangat. Harvey juga mengangkat gelasnya. Setelah 3 putaran An 99 ur, sampai hidangan hampir selesai, Shen Qingsong meminta pelayan untuk membersihkan meja. Setelah itu, Shen Qingsong mengambil tas kulit hitam, mengeluarkan dokumen darinya, dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey, ini adalah perjanjian transfer saham. Jika Anda tidak memiliki pendapat, tanda tangani saja. Perjanjian transfer saham. Harvey tertegun sejenak, mengambil dokumen itu dan melihatnya sebentar, dan benar-benar terkejut. Ini memang perjanjian transfer saham tentang Qianzi Cosmetic Co., Ltd. Artinya, selama Anda menandatanganinya, 30% saham akan ditransfer atas nama Anda sendiri. Hari ini, nilai pasar perusahaan Qianzi adalah 5 miliar, jika dia menjual sahamnya, dia bisa mendapatkan setidaknya 1,5 miliar. Lebih penting lagi, momentum Qianzi saat ini sedang booming, dan ketika nilai pasar naik, saham ini akan menjadi lebih berharga. Keluarga Shen tiba-tiba memberinya hadiah besar, yang membuat Harvey tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Harvey mendorong dokumen itu kembali dan berkata, Tuan Shen, Anda telah membayar 100 juta yuan tadi malam, jadi mari kita lupakan bagian ini. Shen Qingsong memandang Harvey dengan serius dan berkata, Harvey, 30% saham ini mewakili persahabatan Anda dengan keluarga Shen kami. Selain itu, ini juga dengan persetujuan orang tua itu. Jika Anda menolak untuk menerimanya, itu berarti Anda memandang rendah keluarga Shen kami. Tuan Shen, saya tidak memandang rendah keluarga Shen Anda. Jika saya benar-benar meremehkannya, maka saya tidak akan mengambil tindakan untuk memperlakukan Tuan Shen tadi malam. Harvey menghela nafas dan berkata, juga, bahkan jika saya tidak menerima bagian ini, keluarga Shen dan saya masih berteman. Kakak Harvey, bantu aku dan terima saja, oke? Shen Veronica juga cemberut dan membujuk. Tolong kamu? Harvey tampak aneh, bagaimana kamu mengatakan ini? Shen Qingsong tersenyum dan berkata, Harvey, seperti ini, perusahaan Qianzi didirikan oleh Veronica secara tiba-tiba. Dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan Qianzi, yang menguasai 50% saham. Dan 30% bagian ini adalah apa yang ditransfer Veronica kepada Anda. Veronica menjadikanmu pemegang saham terbesar, dan juga ingin kamu membantunya berbagi beberapa tekanan. Saya mengerti. Harvey tiba-tiba mengangguk, lalu merentangkan tangannya dan berkata, tapi, Veronica, aku tidak tahu bagaimana mengurus perusahaan, dan aku tidak bisa banyak membantumu. Harvey, biarkan Veronica mengurus urusan perusahaan. Kamu hanya perlu sesekali menghadiri acara penting perusahaan. Shen Qingsong mengambil alih. Mendengar ini, Harvey tersadar. Tampaknya keluarga Shen mencoba yang terbaik untuk mengikat diri ke perahu mereka. Namun, itu memang masalah saling menguntungkan dan menang-menang baginya untuk membentuk sekutu dengan keluarga Shen. Setelah memikirkannya, Harvey akhirnya mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku menandatangani kata ini. Setelah selesai berbicara, Harvey mengambil pena tanda tangan dan menandatangani 2 kontrak. Shen Qingsong tersenyum tulus, mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Harvey, dan berkata, Harvey, mulai hari ini dan seterusnya, Anda dan keluarga Shen kami adalah teman sejati. Jika sesuatu terjadi, Anda hanya perlu memberitahu kami, keluarga Shen kami benar-benar terikat.
Harvey juga mengangguk dan berkata, Tuan Shen, di masa depan, Anda dapat memberitahu saya di mana keluarga Shen Anda dapat menggunakan Harvey kami. Saya pasti akan melakukannya. Setelah berbicara, keduanya saling memandang dan tertawa. Shen Veronica di samping juga memiliki mata yang indah, berpikir pada dirinya sendiri, sepertinya dia akan dapat bertemu kakak Harvey lebih sering di masa depan. Setelah perjanjian ditandatangani, Shen Qingsong menyerahkan sebatang R0 Kok kepada Harvey, lalu menyalakan R0 Kok sendiri, mengisapnya, menghela nafas lagi, melirik Harvey, dan ragu-ragu. Tuan Shen, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Harvey bertanya sambil tersenyum. Shen Qingsong menghela nafas dan berkata dengan bingung, Harvey, pada saat ini, aku seharusnya tidak mengganggumu dengan apapun. Ini membuatnya seolah-olah saya mentransfer saham kepada Anda, hanya untuk membiarkan Anda membantu. Namun, ketika saya berpikir bahwa teman saya masih disiksa, saya tidak tahan. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Shen, katakan saja sesuatu, bukankah kita berteman sekarang? Itu benar, Ayah, katakan saja dengan jujur, kakak Harvey tidak terlalu peduli, kata Shen Veronica. Oke, kalau begitu aku akan membicarakannya. Shen Qingsong mengangguk, lalu memandang Harvey, dan berkata, Harvey, masalahnya seperti ini. Seorang teman saya telah beberapa bulan terakhir untuk beberapa alasan, dan dia selalu mengalami insomnia dan mimpi buruk di malam hari. Hanya dalam beberapa bulan, teman saya kehilangan beberapa putaran berat badan, dan seluruh orang tampaknya tidak memiliki energi. Teman saya mengira ada yang salah dengan tubuhnya, jadi dia meminta banyak dokter untuk memeriksanya, apakah itu pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan Barat, tetapi para dokter mengatakan bahwa teman saya tidak sakit. Tapi ini aneh. Jika dia tidak sakit, mengapa teman saya memiliki kondisi mental yang buruk dan kehilangan puluhan pound? Mendengar kata-kata Shen Qingsong, Harvey sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Shen, mendengarkan deskripsi Anda, saya tidak tahu apa yang salah dengan tubuh teman Anda. Namun, ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin saya akan tahu apa yang terjadi. Bagus. Shen Qingsong menepuk meja, dengan cepat mematikan puntung R0 Kok, dan berkata, Aku akan menelepon temanku sekarang, kita pergi sekarang. Karena itu, Shen Qingsong dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah panggilan, Shen Qingsong memasukkan telepon ke sakunya dan berkata, teman saya ada di rumah sekarang, kita bisa pergi ke sana kapan saja. Harvey mengirimi Shiva sebuah WeChat, meminta izin, dan kemudian berkata, Tuan Shen, ayo pergi sekarang. Ini baik. Shen Qingsong mengangguk. Setelah itu, Harvey dan ketiganya meninggalkan Sungai Erhine. Setelah berkendara selama sekitar 1 jam, mobil tiba di tempat yang berbatasan dengan pinggiran kota Beicheng. Memiliki pegunungan yang indah dan perairan yang jernih, berbatasan dengan laut dan memiliki iklim yang menyenangkan. Dalam perjalanan ke sini, Harvey mengetahui dari Shen Qingsong bahwa temannya, Lin Hongyu, berasal dari keluarga Lin di kota Orose Hills. Ada total 5 keluarga kelas 1 di kota Orose Hills, dan keluarga Lin layak mendapat peringkat pertama. Bahkan keluarga Shen hanya menduduki peringkat ketiga. Keluarga Lin dapat dikatakan sebagai 3 jalur hitam, merah dan putih yang mekar bersama, dan mereka sangat kuat. Di dunia bisnis, keluarga Lin terlibat dalam banyak industri, seperti keuangan, media, film dan televisi, pariwisata, pengembangan perangkat lunak, dan sebagainya. Bank swasta, Hengtong Bank, di banyak bagian Cina milik keluarga Lin. Selain itu, selain generasi tua yang luar biasa dari keluarga Lin, generasi muda juga sangat cakap, dan mereka makmur di banyak bidang. Bab 22 Roh Jahat Memasuki Tubuh. Segera, mobil melaju di sepanjang jalan yang berkelok-kelok, dan setelah 10 menit, mobil itu mencapai puncak gunung. Sebuah area villa telah dibangun di sini, yang disebut Mingyue, dan harga rumah setinggi lebih dari 200.000 meter persegi. Ini adalah area villa paling mahal di kota Orose Hills. Setelah memasuki bulan yang cerah di laut, mobil berhenti di pintu masuk villa nomor 1. Pintu mobil terbuka, dan saya melihat seorang pria paruh baya yang agung dengan kain putih dan sepasang sepatu kain hitam,
tingginya sekitar 1,8 meter, menunggu di sana. Dia adalah pesaing paling kuat untuk kepala keluarga Lin berikutnya, Lin Hongyu. Hanya saja Lin Hongyu, yang terlihat cukup mengesankan, sekarang lesu, matanya cekung, bibirnya putih, dan dia sangat kuyu. Secara khusus, tingginya sekitar 1,8 meter, dan karena tubuhnya yang kurus, dia tampak seperti tiang bambu. Haha, Lao Shen, Veronica, kalian datang menemuiku. Lin Hongyu tertawa dan menyapanya. Halo Paman Lin. Shen Veronica menyambutnya dengan patuh. Dengan baik. Lin Hongyu tersenyum dan mengangguk. Lao Lin, bagaimana kesehatanmu baru-baru ini? Apakah kamu merasa lebih baik? Shen Qingsong bertanya dengan prihatin. Hai. Lin Hongyu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, tubuhku semakin buruk setiap hari, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan kali ini. Jangan bicara omong kosong, tubuhmu masih tangguh, mengapa tidak tahan? Shen Qingsong memelototi Lin Hongyu, dan kemudian memperkenalkan, Lao Lin, ini adalah dokter jenius yang kupekerjakan untukmu. Namanya Harvey. Halo, Tuan Lin. Harvey tersenyum dan menyapa. Apalagi, saat menyapa, Harvey menatap Lin Hongyu. Sebuah cahaya cian melintas di mata Harvey. Hanya dengan satu pandangan, Harvey bisa melihat gejala Lin Hongyu. Memang benar Lin Hongyu tidak sakit, tapi ada aura hitam di sekelilingnya. Kelompok Ki hitam ini umumnya dikenal sebagai Shaki dalam metafisika Feng Shui. Begitu energi jahat memasuki tubuh, ia akan dinonaktifkan, terluka secara mental, dan mengancam jiwa. Selain itu, karena roh jahat telah memasuki tubuh Lin Hongyu untuk waktu yang lama, seluruh tubuh Lin Hongyu telah diselimuti oleh roh jahat. Jika Anda tidak bisa menyingkirkannya, akan ada bencana berdarah segera. Namun, Harvey sangat bingung dan tidak tahu bagaimana Lin Hongyu terinfeksi roh jahat. Tepat ketika Harvey menatap Lin Hongyu juga menatap Harvey. Ketika dia melihat Harvey mengenakan seragam pelayan, ketidakpercayaan di mata Lin Hongyu menghilang sejenak. Meskipun setelah mencapai tinggi badannya, dia tidak akan menilai orang dari penampilan mereka, tetapi Harvey memberinya perasaan bahwa dia terlalu muda untuk menjadi seorang dokter. Bahkan jika dia benar-benar seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dia mungkin hanya seorang pemula, dan keterampilan medisnya tidak terlalu bagus. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memiliki rambut di mulut Anda tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Lin Hongyu sedikit mengernyit dan bertanya kepada Shen Qingsong, Shen Tua, apakah pemuda ini benar-benar seorang dokter yang jenius? Aku tahu kamu akan menanyakan itu. Shen Qingsong tersenyum dan berkata, jika saya tidak melihat anak ini menyembuhkan orang tua saya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa keterampilan medisnya akan begitu cemerlang. Jadi, Lao Lin, tidak peduli apakah dia bisa melakukannya atau tidak, biarkan dia mencobanya. Segera setelah saya mendengar bahwa Harvey telah menyembuhkan orang tua Shen, kepercayaan Lin Hongyu pada Harvey hanya meningkat sedikit. Dia mengangguk dan berkata, karena kamu sangat mempercayainya, Lao Shen, maka aku akan membiarkan dia mencobanya. Ayo, semuanya, ikuti aku ke dalam rumah. Kemudian, di bawah kepemimpinan Lin Hongyu, Harvey dan rombongannya masuk ke villa. Keistimewaan villa ini adalah gaya tradisional Cina, dengan cita rasa antik. Ada karya-karya otentik seniman terkenal yang tergantung di dinding, dan berbagai barang giok antik diletakkan di rak. Sentuhan kemewahan terungkap dengan cara yang sederhana. Setelah Harvey dan yang lainnya duduk, Lin Hongyu meminta pelayan untuk membuatkan secangkir teh untuk semua orang. Setelah itu, Lin Hongyu memandang Harvey dan tersenyum sopan, anak muda, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya dan lihat apa yang salah denganku. Harvey mengambil secangkir teh dan menyesap teh, lalu berkata dengan ringan, Tuan Lin, saya baru saja memeriksa Anda sebelum memasuki rumah. Anda tidak sakit. Lin Hongyu tampaknya sudah mengharapkannya sejak lama dan berkata, saya tahu itu akan menjadi hasil seperti itu. Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah mengunjungi banyak yang disebut dokter terkenal dan dokter jenius, tetapi hasil pemeriksaannya sangat konsisten, yaitu, saya tidak sakit. Hanya saja saya tidak mengerti, karena saya tidak sakit,
mengapa tubuh saya semakin hari semakin buruk? Jadi, ini cukup untuk membuktikan bahwa Anda, yang disebut sebagai dokter terkenal dan dokter jenius, tidak lebih dari keterampilan medis. Awalnya, saya ingin percaya pada keterampilan medis, tetapi saya sangat kecewa. Beberapa hari yang lalu, putra saya Lin Wendong telah menghubungi tim medis Venus teratas di City, dan mereka akan tiba di Huaxia dalam beberapa hari. Karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey, Lin Hongyu benar-benar kecewa. Dia pikir Harvey akan memberinya sedikit kejutan, tapi ternyata tidak. Harvey, apakah Laolin benar-benar tidak sakit? Shen Qingsong dengan cepat mengajukan pertanyaan. Shen Veronica juga menatap Harvey dengan cemas. Lagi pula, karena Harvey menyembuhkan kakeknya, dia memujanya 100%, jadi dia tidak percaya bahwa Harvey tidak bisa melihat penyakit Lin Hongyu. Tuan Lin memang tidak sakit. Harvey menggelengkan kepalanya, lalu meletakkan cangkir tehnya, tapi apa? Lin Hongyu bertanya. Ayah dan anak perempuan keluarga Shen juga memandang Harvey. Harvey menatap Lin Hongyu dengan cermat dan berkata, alasan mengapa Tuan Lin mengalami insomnia dan mimpi buruk setiap malam selama beberapa bulan terakhir, dan tubuhnya semakin memburuk dari hari ke hari, bukan karena ada masalah dengan Tuan. Tubuh Lin, itu disebabkan oleh mati lemas memasuki tubuh. Sesak masuk ke tubuh? Mendengar ini, Lin Hongyu, Shen Qingsong dan Shen Veronica semua tercengang. Betul sekali. Harvey mengangguk, menunjuk ke gelang giok biji hetian di pergelangan tangan kiri Lin Hongyu, dan berkata, sumber roh jahatnya adalah gelang ini. Tepatnya, Tuan Lin menjalani operasi penjatuhan kepala, yang menyebabkan dia menderita insomnia, mimpi buruk, apatis, dan semuanya menjadi tidak beres dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum Harvey selesai berbicara, Lin Hongyu sangat marah, itu hanya omong kosong. Energi mencekik apa yang masuk ke dalam tubuh, apa teknik menundukkan kepala, saya tidak percaya pada hal-hal aneh dan kacau ini. Saya berkata, Nak, jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, katakan saja dengan jujur, mengapa membuat kebohongan yang tidak realistis ini? Aku tidak berbohong. Harvey tidak terlihat terkejut, menghadap mata Lin Hongyu, dia mengucapkan setiap kata, Tuan Lin, sekarang roh jahat telah menyelimuti seluruh tubuh Anda, jika Anda tidak menyingkirkannya, Anda akan mengalami bencana berdarah di dalam 100 hari. Mengingat kecacatan, dalam kasus kematian terburuk. Diam. Lin Hongyu meraung marah dan berkata dengan marah, wah, aku, Lin Hongyu, tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu mengutukku?